Baik, saya Yuni Nur Fadila dengan NIM 72114202019 akan menjelaskan terkait soal SPT 1770 SS. Di sini ada perhitungan wajib pajak orang pribadi karyawan, di mana terdapat SPT formulir 1770 SS. Berarti di sini karyawannya itu dikategorikan memiliki penghasilan dalam setahun kurang atau sama dengan 60 juta. Di sini poin A itu ada identitas wajib pajak, namanya Farhan Setiawan, alamatnya Jalan Patimuran nomor 2 Madiun, NPWP-nya sudah tertera di sini. Pekerjaannya itu karyawan swasta PT Maju Bersama, teleponnya 085 sekian sekian. Yang B itu ada data keluarga. Di sini ada Sutrisno selaku ayah kandung dan pekerjaannya itu karyawan swasta. Ada Murtina, ibu kandung, ibu rumah tangga. Terus juga ada Hendra Wijaya, adik kandung, masih pelajar. Di sini yang C itu ada rincian harta pada akhir tahun 2018. Jadi ketika kita adalah wajib pajak yang mau melaporkan SPT-nya, maka kita harus mencari tahu atau kita itu mengingat-ingat kita itu mempunyai harta apa saja sih, terus memperolehnya itu tahun berapa, nilainya itu berapa. Atau kalau misal ada tanah, berarti kita harus mencari sertifikatnya. Terus juga kalau kendaraan mungkin juga butuh PPKB kendaraannya untuk memperoleh keterangan seperti ini. Di sini ada kodenya 043, terus nama hartanya mobil Datsun, tahun perolehannya 2017, senilai 150.750.000. Yang D itu rincian hutang pada akhir tahun 2018. Jadi rincian hutang ini adalah sisa hutang yang tersisa di akhir tahun. Jadi kalau di sini kalau kita itu mau lapor pajak di tahun 2018, maka kita akan dilaporkannya mulai dari 1 Januari sampai 30 Maret 2019. Nah, ini tuh berlaku bagi wajib pajak pribadi. Nah, terus yang E itu ada yang ini kodenya itu 101, terus nama hartanya Bank Mandiri, tahun perolehan 2017 senilai 100 juta. Yang E itu rincian penghasilan. Penghasilan dari PT Maju Bersama, NPWP-nya sekian, penghasilan bruto setahunnya itu 57 juta, pengurangannya itu 2.880.000, penghasilan neto setahunnya itu 54.720.000, terus PPh 21 yang telah dipotong itu 36.000. Ya, 36.000. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan dari bukti pemotongan pajak. Jika kalau kita itu karyawannya, itu pasti kita akan mendapatkan bukti pemotongan pajak atau bukti potong. Nah, karena di sini Farhan Setiawan bekerja di PT Maju Bersama, maka PT Maju Bersama di akhir tahun ini harus mengeluarkan bukti pemotongan pajak penghasilannya. Jadi keluarannya setahun. Jadi apa ya? Bukti potongan pajak ini dikeluarkan setahun sekali gitu. Kalau si Farhan ini adalah karyawan tetapnya. Nah, terus Farhan Setiawan, bukti pemotongan ini ganti ke bagi Farhan Setiawan, bukti pemotongan ini itu sebagai dasar untuk melaporkan SPT tahunan 1770 SS. Nah,
Nah, di sini juga sudah ada informasinya, pemotongannya yaitu selaku perusahaan pemberi penghasilan dari PT Maju Bersama, terus juga ada NPWP-nya. Kita langsung ke identitas penerimaan penghasilan yang dipotong. Di sini ada NPWP, kita isi NPWP dari Farhan, terus kita isi namanya Farhan Setiawan, alamatnya Jalan Patimura nomor 2 di Madiun. Terus juga ini ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Ini TK 0, kenapa? Karena si Farhan ini belum menikah atau tidak kawin, terus juga belum punya tanggungan. Karena adiknya itu kan masih ditanggung oleh kedua orang tuanya. Terus juga si Farhan itu adalah anak kandung dari bapak ibu yang sudah tertera di soal tadi. Terus rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Di sini terdapat gaji pensiunan atau THT sebesar 57.600.000, terus juga di sini ada jumlah penghasilan bruto ya sebesar 57.600.000. Karena ini kurang dari 60 juta, maka masuk ke formulir SPT 1770 SS ke sini. Nah, maka masuk ke sini. Lah, ini ke-record nggak sih? Masuk ke sini. Nah, 1770 SS. Kita isi tahun 2018, lalu ini juga diisi kalau misal belum pernah kebetulan, tidak pernah maka diisi 0, terus juga NPWP-nya kita isi, nama wajib pajaknya juga ya, siapa kita isi, di sini kita isi sebagai Farhan Setiawan. Terus pengisian kolom-kolom yang diisi nilai rupiah tanpa nilai desimal. Yang A itu pajak penghasilan. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 57.600.000. Ini didapat dari ini sini jumlah penghasilan bruto. Terus yang kedua ada pengurangan sebesar 2.880.000 dari ini pengurangan ini. Nah, jumlah pengurangannya ini. Nah, terus yang ketiga penghasilan tidak kena pajak PTKP sebesar 54 juta. Kenapa? Karena peran itu tidak kawin dan juga belum punya tanggungan. Nah, ini jangan lupa diisi TK 0. Kita juga bisa lihat di sini Nah, ini ada PTKP-nya. Terus penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini sebesar 720.000 dari ini 50.600.000 dikurangi 2.880.000, terus juga dikurangi 54 juta. Ini juga bisa dilihat di sini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ya ini. Terus yang kelima, pajak penghasilan terutang sebesar 36 juta. Nah, ini juga kita sudah cari di sini juga ada di pemotongan lah. Ini sebesar 36 juta. Terus pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain juga 36 juta. Ini juga bisa dilihat dari sini. Terus yang ketujuh itu ada pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri. Artinya itu kita itu pernah membayar sendiri atau mengangsur pajak kalau mengangsur pajak. Jadi kalau misal udah pernah maka kita centang atau disilang. Tapi karena di sini itu si Farhan itu sudah dipotong pajaknya oleh perusahaan, maka kita tidak mengisi ini nomor 7 A dan B. Maka tidak ada.
Terus penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang 8, dasar pengenaan pajak atau pajak penghasilan final itu tidak ada. Terus pajak penghasilan final terutang itu tidak ada juga. Terus penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak juga tidak ada. Terus daftar harta dan kewajiban. Jumlah keseluruhan harta dimiliki pada akhir tahun itu sebesar 150.750.000. Itu dari mana? Itu dari soal yang tadi. Bisa kalian lihat sendiri. Terus yang 12 itu jumlah keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun pajak. Di sini 100.000 juga dari soal. Terus pernyataan. Di sini kita misalkan tanggal 30 bulan 3 2019 kita isi seperti ini. Terus di sini tanda tangan si Farhan Setiawan. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya soal nomor 2 atau studi kasus nomor 2 yaitu perhitungan WP orang pribadi karyawan yang diisi di SPT formulir 1770S. Untuk yang pertama ada identitas wajib pajak oleh Bagus Wijaya, yaitu ada alamat Jalan Mangga nomor 12 Madiun dan juga NPWP-nya. Lalu Bagus Wijaya sendiri bekerja sebagai manajer PT Astra Nasional bersama sejak tahun 2010 dan tercantum juga nomor telepon. Lalu yang kedua ada data keluarga. Data keluarga yang pertama ada Rosita, yaitu sebagai istri dari Bagus Wijaya dan bekerja sebagai pegawai swasta di PT Sinar Motor dan NPWP digabung dengan suami. Lalu yang kedua ada Arfiani sebagai anak kandung pertama yang telah bekerja dan memiliki penghasilan, yaitu bekerja sebagai PNS. Dan yang kedua ada Nandini, yaitu anak kandung kedua dari Bagus Wijaya dan berstatus sebagai pelajar. Lalu yang keempat ada Munaroh, yaitu sebagai ibu kandung dari Bagus Wijaya dan berstatus sebagai pensiunan PNS. Lalu langkah yang pertama yaitu menentukan dari status dari Bagus Wijaya. Jadi status dari Bagus Wijaya ini sendiri yaitu sudah kawin dan memiliki satu tanggungan. Kenapa satu tanggungan? Dikarenakan yang pertama, anak kandung pertama dari Bagus Wijaya yaitu Arfiani sendiri telah bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan sehingga tidak dihitung sebagai tanggungan. Sedangkan anak kandung kedua dari Bagus Wijaya yaitu bernama Nandi ini masih berstatus sebagai pelajar dan belum memiliki penghasilan sehingga dihitung sebagai tanggungan. Untuk ibu kandung Bagus Wijaya yaitu Ibu Munaroh tidak dihitung sebagai tanggungan dikarenakan masih menerima hasil penghasilan dari pensiunan PNS sehingga tidak dihitung sebagai tanggungan, sehingga Bagus Wijaya memiliki status kawin dan memiliki satu tanggungan. Lalu yang ketiga ada rincian harta pada akhir tahun 2018, yaitu ada tanah, rumah, perhiasan, sepeda motor, mobil, dan tabungan. Di situ juga sudah jelas ada kode dari nama-nama harta dan tahun perolehannya beserta nilainya. Lalu yang keempat ada rincian hutang pada akhir tahun 2018, yaitu ada pemberi pinjaman yaitu dari Bank BTN dan Koperasi Mandiri, ada tahun peminjaman dan juga nilai sisa. Untuk yang kelima ada rincian penghasilan. Yang pertama ada rincian penghasilan dari Bagus Wijaya yaitu PT Astra Nasional Bersama. Yang pertama ada penghasilan bruto setahun sebesar 108.199.160 dan pengurangan sebesar 8.352.358. Lalu ada penghasilan neto setahun sebesar 99.846.802 dan juga PPh 21 yang telah dipotong sebesar 1.842.300. Lalu nomor bukti potong 023/12/ANB/2018 tanggal 30 Desember 2028. Jadi di sini Bagus Wijaya sendiri telah penghasilan dari PT Astra Nasional Bersama memiliki bukti fisik yaitu dapat dilihat di sini, yaitu ada logo dan yang memotong PT Astra Nasional Bersama. Lalu dapat dilihat di rincian penghasilan perhitungan PPh pasal 21 yaitu gaji atau pensiun atau tunjangan hari tua itu sebesar 108.199.160,
sehingga jumlah penghasilan bruto yaitu 108.199.160. Lalu ada pengurangan yaitu biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 5.409.958 dan iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua yaitu sebesar 2.942.400 dan jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10 yaitu 8.352.358. Itu jumlah dari biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 8.352.358. Lalu ada perhitungan pasal PPh pasal 21 yaitu jumlah penghasilan neto yang dihitung dari jumlah penghasilan bruto 108.199.160 dikurang dengan jumlah pengurangan yaitu 8.352.358 sehingga jumlah penghasilan itu sebesar 99.846.802 rupiah. Lalu ada PTKP sebesar 63 juta dan penghasilan kena pajak setahun atau setahunkan yaitu sebesar 36.846.802 sehingga PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun yaitu sebesar 1.842.340 sehingga PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dan dilunasi yaitu sebesar 1.842.340. Lalu penghasilan yang kedua yaitu dari PT Sinar Motor, yaitu artinya penghasilan dari istri Rosita, yaitu penghasilan bruto setahun sendiri sebesar 63.302.880 rupiah dan pengurangan sebesar 5.248.344 dan penghasilan neto setahun artinya 54.536 rupiah dan PPh pasal 21 yang telah dipotong yaitu sebesar 222.700 sehingga dan penghasilan dari PT Sinar Motor atau oleh PT Bu Rosita ini sendiri juga memiliki bukti fisik yaitu ada logo, penghasilan bruto dan dikurangi dengan pengurangan PTKP sehingga PPh pasal 21 pasal 26 yang telah dipotong yaitu sebesar 202.700 dan telah dijelaskan secara rinci di bukti fisik. Bukti fisik ini sendiri berguna untuk mengisi formulir SPT 1770S. Selanjutnya yang ketiga ada pendapatan bunga bank tahun 2018 sebesar 2.525.700 dan pendapatan bunga bank ini sudah dipotong pajak oleh bank secara final sehingga perusahaan atau orang pribadi menerima bunga bank secara langsung biasanya sudah dipotong pajak final 4 ayat 2 dengan tarif 20%, sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut, yaitu Bagus Wijaya dengan status kawin dan mempunyai satu tanggungan, memiliki penghasilan, yaitu bunga bank sebesar 2.525.700, lalu penghasilan bruto tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 20%, sehingga menghasilkan Rp505.140, sehingga penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dikurang tarif pajak sebesar Rp2.020.560. Jadi bunga bank tersebut dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu pajak final. Lalu selanjutnya yang keempat ada zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional sebesar 500.000. Jadi untuk zakat ini dapat digunakan untuk pengurang dari penghasilan neto. Jadi yang kelima ada Tuan Bagus Wijaya menyewakan kendaraan kepada CV Amanah yaitu selama 5 hari dengan nilai sewa sebesar 1 juta per hari dan telah dipotong PPh dengan nomor bukti potong 02/PPh23/5/2018 pada tanggal 12 Mei 2018. Dapat dihitung sebagai berikut, yaitu penghasilan dari Bagus Wijaya untuk sewa kendaraan sebesar 5 juta. 5 juta itu dari 5 hari penyewaan dengan perharinya 1 juta, sehingga 5 hari dikali 1 juta menghasilkan 5 juta untuk penghasilan bruto sewa kendaraan, sehingga dikenakan PPh pasal 23 tarif 2%. Jadi 2% dikalikan dengan penghasilan bruto yaitu sebesar 5 juta menghasilkan 100.000, sehingga penghasilan neto yang dapat diterima yaitu 5 juta dikurangi 100.000 yaitu 4.900.000.
sewa kendaraan dikenakan PPh pasal 23 sehingga pasal tersebut yaitu pajak tidak final. Selanjutnya yaitu menghitung PPh akhir tahun Bagus Wijaya. Itu penghasilan neto atau tidak final, yaitu yang pertama ada penghasilan neto dari pekerjaan sebesar 99.846.802 dan yang kedua ada penghasilan sewa kendaraan sebesar 5 juta sehingga total penghasilan neto sendiri adalah 104.846.802. Lalu dikurangi zakat yaitu sebesar 500.000 sehingga penghasilan neto setelah zakat yaitu 104.346.802. Lalu dikurangi oleh PTKP dengan status kawin dan satu tanggungan yaitu wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 54 juta, yaitu kawin sebesar 4.500.000 dan tanggungan 4.500.000 sehingga penghasilan kena pajak sebesar 63 juta. Dan penghasilan neto setelah zakat yaitu 104.346.802 dikurangi oleh penghasilan dikurangi oleh PTKP itu sebesar 63 juta sehingga penghasilan kena pajak sebesar 41.346.802. Dan PPh terutang yaitu 5% dengan tarif 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak sebesar 41.346.802 sehingga dihasilkan sebesar 2.067.340. Sehingga kredit pajak yaitu PPh pasal 21 sebesar 1.842.300 dan PPh pasal 23 yaitu 100.000 sehingga total kredit pajak sebesar 1.942.300 sehingga PPh pasal 29 yaitu 125.040. Selanjutnya kita melihat instruksi yaitu buatlah perhitungan PPh akhir tahun 2018 dengan mengisi SPT tahunan. Jadi, untuk mengisi SPT tahunan ini sendiri dimulai dari lembar formulir paling belakang. Lalu lihat instruksi yaitu untuk mengisi SPT tahunan dari Bagus Wijaya. Untuk mengisi SPT tahunan sendiri itu dimulai dari formulir paling belakang yaitu yang pertama bisa dilihat di perhitungan PHMT. Untuk lembar perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri, pisah harta dan penghasilan PH atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Untuk perhitungan PHMT untuk dilihat dari penghasilan neto apabila NPWP suami dan istri tidak digabung, maka penghasilan neto, kolom penghasilan neto di perhitungan PHMT tidak perlu diisi. Apabila NPWP suami dan istri tersebut digabung, maka kolom untuk penghasilan neto tidak perlu diisi. Lalu yang kedua ada jumlah penghasilan neto suami dan istri. Yang ketiga ada penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak. Yang kelima ada pajak penghasilan terutang gabungan. Nah, lalu yang kedua lalu selanjutnya dilihat dari lampiran kedua yaitu 1770S Romawi 2 yaitu lampiran kedua SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yaitu yang pertama penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, yang kedua harta pada akhir tahun, dan yang ketiga kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan yang keempat daftar susunan anggota keluarga. Untuk yang pertama yaitu bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi di sini ada bunga deposito tabungan diskonto SBI, surat berharga negara, yaitu dapat dilihat di perhitungan sebelumnya, yaitu bunga bank dengan penghasilan bruto sebesar 2.525.700 yang dikenakan PPh terutang PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak final, yaitu sebesar 505.140 rupiah. Lalu ada pada kolom nomor 13 yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja yaitu sebesar 63.302.880 dan dikenakan PPh terutang yaitu sebesar 202.700 sehingga jumlah dari pajak terutang atau PPh terutang itu sebesar 707.840 rupiah. Lalu yang kedua bagian B yaitu harta pada akhir tahun. Untuk
harta pada akhir tahun dilihat dari soal dan ditulis ulang di formulir lampiran kedua, yaitu tanah dengan kode 061 pada tahun perolehan 1990 dengan harga perolehan 65 juta dan keterangan Madiun. Selanjutnya bagian C, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun, yaitu dapat dilihat di soal dan ditulis ulang, yaitu kode utang 101 dengan nama pemberi pinjaman Bank BTN sejumlah 20.500.000. Lalu yang kedua ada Koperasi Mandiri dengan kode utang 109 dengan tahun peminjaman 2016 dengan jumlah 55 juta, sehingga jumlah bagian kewajiban atau utang pada akhir tahun sebesar 75.500.000. Lalu yang yaitu daftar susunan anggota keluarga, dikarenakan Bagus Wijaya sendiri berstatus kawin dan hanya memiliki satu tanggungan, sehingga daftar susunan anggota keluarga di lampiran kedua hanya berisi istri dan juga anak kandung yang berstatus sebagai pelajar, yaitu Rosita dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta dan Nandini, anak kandung yang berstatus sebagai pelajar. Lalu selanjutnya mengisi lampiran yang pertama. Lampiran pertama 1770S Romawi 1, yaitu lampiran 1, yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, dari yang pertama bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Yang pertama ada sewa. Sewa dapat dilihat di soal pada nomor 5, yaitu menyewakan kendaraan selama 5 hari dengan nilai sewa sebesar 1 juta per hari, sehingga penghasilan bruto dapat dihasilkan 5 juta dan diisi di jumlah penghasilan pada penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu kolom 3 sewa. Selanjutnya yang bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tidak ada. Yang bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Yaitu yang pertama ada PT Astra Nasional Bersama dengan bukti pemotongan 023 garis miring 12 garing ANB garing 2018 pada tanggal 30/12/2018 dengan jenis pajak PPh pasal 21 dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 1.842.300. Lalu yang kedua ada CV amanah dengan bukti pemungutan atau pemungutan 02 garis miring PPh 23 garis miring 5 garis miring 2018, itu dengan pada tanggal 12/05 pada tahun 2018, dan jenis pajak PPh pasal 23 dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 100.000, sehingga jumlah bagian C atau jumlah daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah sebesar 1.942.300. Selanjutnya mengisi lampiran SPT 1770S, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan atau yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Yang pertama bagian A, yaitu penghasilan neto. Untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu sebesar 99.846.802. Yang kedua penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 5 juta dan penghasilan neto luar negeri lainnya tidak ada. Dan yang keempat jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan dalam negeri lainnya dijumlah sehingga sebesar 104.846.802. Lalu ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yaitu sebesar 500.000. Nah, zakat sendiri itu merupakan penghasilan dari pengurangan dari penghasilan neto, sehingga jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat yaitu sebesar 104.346.802. Lalu yang bagian B ada penghasilan tidak kena pajak sebesar 63 juta dan penghasilan kena pajak 104 dari jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat sebesar 104.346.802 dikurangi oleh PTKP sebesar 63 juta sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu 41.346.802. Lalu bagian C ada PPh terutang dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh
dikalikan dengan PKP atau penghasilan kena pajak, yaitu 2.067.340, sehingga jumlah PPh terutang yaitu 2.067.340. Lalu untuk bagian yang D, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain dan ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri, yaitu sebesar 1.942.300, dapat dilihat di lampiran pertama, yaitu jumlah bagian C kolom ke-7. Nah, jadi sehingga 13 PPh yang harus dibayar sendiri yaitu diisi di kolom, yaitu sebesar 125.040. Lalu ada bagian yang kelima, yaitu dicentang di kolom, yaitu yang PPh yang kurang dibayar pada PPh pasal 29, sehingga tanggal lunas yaitu pada tanggal 30 bulan 3 2019 sebesar 125.040. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.